Baik, kita mulai ya. Untuk pertemuan kedua ini, materi kedua tentang pengenalan akun. Basa-basi kita mulai karena sesi ngobrol-ngobrol udah kita mulai kemarin. Jadi ngobrolnya sambil berjalan sambil belajar. Sudah kelihatan seperti ini? Sudah kelihatan belum? Udah. Udah. Oke. Kita mulai. Materi yang kedua yaitu tentang penggolongan rekening dan sistem pembukuan berpasangan. Ya. Ini dari judul berarti kita punya dua variabel, dua pembahasan yang akan kita pelajari, yaitu tentang rekening dan sistem pembukuan berpasangan. Nggak kelihatan mana ya? Nah, kemudian di dalam materi kedua ini tujuannya yaitu untuk supaya bisa membuat jurnal umum ke depannya. Karena untuk belajar untuk bisa bikin jurnal umum itu teman-teman harus tahu dulu nama-nama akun di dalam akuntansi. Kemudian teman-teman harus tahu juga sistem atau tata cara atau bisa disebut dengan aturan debit kredit ya. Kita sering sebutnya dengan saldo normal akun. Kita harus tahu saldo normal akun itu seperti apa. Atau karakteristik dari masing-masing akun itu bagaimana dan kita perlakuannya harus bagaimana. Kalau misalkan kita nggak tahu, otomatis nanti pada saat penjurnalan bakalan pusing dan bingung. Kita mau pakai akun apa? Kita mau pakai akun harta, kewajiban, kuitas, pendapatan, atau bahkan beban. Kita bingung mau pilih yang mana, kelompok yang mana. Dan kita pun bakalan bingung juga nanti nempatinnya di mana. Jadi kuncinya, supaya nggak bingung lagi, kita bikin mudah. Yaitu kita harus belajar dulu tentang nama-nama akun dan sistem pembukuan berpasangan. Nah, akun itu gunanya sebagai alat pencatatan, ya. Akun sebagai alat pencatatan. Ibaratnya perwakilan dari setiap transaksi. Nah, bisa ada yang mau tolong baca untuk pengertian akun, Cung? Boleh siapa aja, saya nggak bisa nunjuk. Siapapun yang mau. Sebutkan nama, asal, universitas, semester berapa. Siapa yang mau, Cung? Saya aja deh, Kak. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Hikmah dari Universitas Terbuka. Kebetulan Suaranya hilang? keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Oke, terima kasih Kak Hikmah. Jadi akun itu adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Kalau yang namanya alat, tools, ya, alat itu tools, itu kita pakai ketika kita butuhkan. Tapi sebelum kita pakai, kita harus tahu fungsi dari masing-masingnya. Contoh, kita mau cabut paku. Kalau anak-anak teknik sivil gitu ya.
yang berbau-bau bangunan, kita mau cabut paku pakai tang atau pakai alat-alat lainnya. Jadi kita harus tahu fungsi dari masing-masing alat atau tools ini. Akun itu untuk mencatat transaksi, itu yang harus diketahui. Jadi kalau nanti teman-teman nggak tahu istilah akun, nanti larinya ke akun apa? Akun TikTok, akun sosmed jadinya. Padahal akun dalam akuntansi itu adalah suatu perwakilan satu atau dua kata yang digunakan yang memang sudah ada di dalam daftar rincian nama-nama alat-alat yang akan digunakan. Tuh. Jadi kita harus kenalan dengan apa? Dengan aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Meskipun yang di sini hanya ada 5 kelompok akun, cuman ada 5 ketua, ya. Kalau kita nggak tahu, otomatis nanti bakalan bingung kita mau pakai yang mana. Sekarang, tujuan pemakaian akun antara lain: 1. Untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Kenapa harus ada akun dalam akuntansi? Karena di dalam laporan keuangan sifatnya ringkas, singkat, padat, jelas gitu ya. Kalau istilah gaulnya. Di akuntansi itu kita balik lagi punya standar yang harus kita bisa, yang harus kita pelajari, yang harus kita pakai, atau yang sering disebut dengan PABU, peraturan akuntansi yang berlaku umum. Jadi di mana-mana dipakai. Yang kedua, dapat memberikan informasi tentang operasi perusahaan setiap hari. Kalau nanti teman-teman udah masuk ke dunia kerja, ya, udah jadi praktisi di bidang akuntansi, teman-teman bakalan menjurnal tiap hari. Jadi jurnal itu bukan dilakukan setiap akhir bulan. Kalau kita kan bikin jurnal di soal, itu 1 bulan full kan ya. Nah, penjurnalan itu asumsinya mahasiswa-mahasiswa itu dilakukan pada saat akhir bulan aja. Tidak. Tapi penjurnalan itu dilakukan setiap hari. Setiap ada transaksi, langsung di jurnal. Lalu nanti bagaimana Kak untuk pelaporan keuangannya? Apakah tiap hari langsung ada? Ya, betul. Jadi laporan keuangan itu tiap hari langsung ada sebenarnya kalau pakai sistem. Jadi kita cukup jurnal aja, terus nanti kita langsung bisa tahu data-data keuangan per akhir hari atau setiap closing harian gitu ya, tutup buku harian. Berikutnya, dengan menggunakan akun, setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan dapat dicatat secara tepat dan lengkap. Ya, betul. Karena kita udah tahu akun, kita udah tahu fungsinya, dan ketika ada transaksi A, jurnalnya pun harus A. Jadi kalau di perusahaan itu ada yang namanya SOP, Standar Operasional Prosedur. Ketika menghadapi suatu transaksi A, udah ada aturannya harus pakai akun apa aja dan harus pakai sistem penjurnalan yang seperti apa. Jadi kita harus tahu dasar, tapi ketika kita menemukan case baru, kasus baru di perusahaan lain, kita udah ngerti harus pakai akun apa. Kalau namanya, itu pasti disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Untuk nama ya, tapi untuk golongan, itu kita udah tahu harus pakai yang mana. Nah, itu tujuan pemakaian akun. Oke, sampai situ dulu, pelan-pelan. Sejauh ini, saya mau tanya, kendala teman-teman pada saat melakukan penjurnalan, apa
Bingung nentuin akun atau tidak? Cung yang bingung. Yang detik ini masih bingung. Ada nggak? Bingung, Kak? Oke. Oke. Wah, 6 orang. Masih pada bingung kan? Nah, sekarang saya tanya dulu. Saya ambil contoh untuk sampel Kak Nadia. Kak Nadia, mohon on cam. Saya mau tanya-tanya. Kak Iya, Nadia, Kak. Ya. dalam penentuan akun, biasanya kasus yang kakak temui, bingungnya itu bagaimana? Gitu. Menemukan kebingungan yang seperti apa? Gini Kak, saya kan di bidang akuntansi kan bisa dibilang nol. Dari SMK juga bukan dari akuntansi, terus kerjanya juga tidak di bidang keuangan juga gitu. Jadi ketika disajikan dalam hal soal-soal gitu atau misalkan di waktu kuliah tuh kayak bingung ini dimasukkan kemana ya gitu. Nah, Gitu. kira-kira kakak tahu nggak kenapa alasan kakak nggak bisa nentuin akun? Maksudnya selain nol ya, selain memang pengetahuannya nol, kira-kira kenapa? Lebih ke apa ya? Kan ada klasifikasi yang saya tahu kan ada debit kredit. Nah, ada part di mana dia bertambah di kredit, ada yang berkurang di debit gitu. Tapi ketika disajikan dalam soal ada yang kayaknya ini berkurang deh di kreditnya, ternyata bertambah. Jadi lebih ke gitu. Ini gimana sih gitu? Yang benar tuh gimana gitu? Nggak paham akhirnya. Jadi Kak Nadia kasusnya belum tahu aturan, betul? Nah, oke. Satu belum tahu aturan. Siapa lagi ya? Yang aku mau jadikan sampel. Pak Arif. Mohon izin, Pak. Ini aku panggilnya Bapak atau AA? Halo Kak. Halo Kak. Halo Bapak. Duh, Bapak tua banget ya. Oke, Kak. Boleh memperkenalkan diri dulu? Halo semuanya, perkenalkan saya Arif dari Jakarta. Saat ini saya bekerja di bagian finance, cuman di manajemen asetnya. Manajemen aset, baik. Iya. Kalau untuk akuntansi, jujur saya nol banget. Karena kuliah pun saya ngambil manajemen pemasaran. Sekarang kerja di di finance. Iya. Kesehariannya Makanya, bersentuhan dengan transaksi apa Pak biasanya di finance? kalau keseharian saya nggak langsung bersentuhan dengan transaksi sih, lebih mengecek terkait barang-barang aset aja. Karena kan saya pelaksana manajemen asetnya. Ya. Makanya mengikuti akuntansi biar sedikitnya mengenal lah ketika nanti ditempatkan di bagian lain, saya lebih paham gitu ya. Oke, baik. Berarti tidak bersentuhan langsung dengan transaksi ya? Belum. Saat ini Oke. belum sih. Baik, saya akan tanya yang langsung bersentuhan dengan transaksi. Siapa kiranya ya? Kak Ega Hidayati. Coba Kak Ega dulu. Nanti yang lain Ya, kita Kak. bakalan urut. Oke, Kak Ega silakan. Masih bingung Kak, soalnya belum memahami, terus masih suka kebalik-kebalik gitu Kak. Oke, kebalik-kebalik. Kira-kira kebalik-kebaliknya itu karena apa ya? Faktor internal kah atau faktor eksternal? Maksudnya kalau faktor internal karena aku nggak belajar Kak, aku nggak baca-baca gitu. Kalau faktor Faktor internal. internal Kak, Faktor internal memang apa belum faktor paham. internalnya? Memang belum memahami Kak. Emang belum memahami. Belum memahaminya itu dari segi emang nggak ada yang ngajarin atau emang dari dosennya nggak dijelasin atau gimana? Sebenarnya udah dijelasin Kak, tapi mungkin Eganya juga belum terlalu paham Kak. Oke, belum terlalu paham.
Udah berapa kali belajar tentang atau pernah nemu penjelasan tentang akun? Berapa kali? Waktu di kelas kuliah aja sih, Kak. Kelas kuliah. Sekarang kayaknya udah lulus. Insya Allah, Kak, sebentar lagi. Insya Allah sebentar lagi. Berarti semester akhir ya. Oke. Dari kasusnya Kak Ega, semester akhir belum bisa menentukan akun yang tepat. Apakah wajar? Wajar. Kenapa? Karena memang tidak terfokus apa ya? Istilahnya Kak Eganya tidak memfokuskan diri untuk belajar akuntansi dan mendalami akuntansi. Dari kasus Kak Ega, kasusnya permasalahannya tentang internal dirinya tidak mau mempelajari. Karena apa? Karena spare waktu dari semester 1 sampai semester 7 atau 8 panjang banget kan. Kalau dipelajari sebenarnya untuk pemahaman akun itu cukup dengan 1 bulan. Sampai hafal, benar-benar hafal dari harta sampai ke beban. Hafal bahasa Indonesianya, hafal bahasa Inggrisnya, hafal aturannya. 1 bulan cukup sebenarnya. Untuk akun aja tapi ya, belum untuk sampai laporan. Nah, itu kasus kedua. Kasus pertama tidak memahami aturan, kasus kedua tidak ada keinginan untuk belajar lebih dalam. Itu permasalahan. Dan kita akan kasih tahu caranya yang tepat kayak gimana. Nah, saya mau cari kasus lagi. Kalau Kalia. Nah, Kalia. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak. Boleh memperkenalkan diri dulu? Saya Lia, dari Jakarta. Sekarang semester 3 di Universitas Terbuka. Oke. Saya sebenarnya sekolah dulu jurusan akuntansi. Cuman kan udah karena lulusnya lama ya, tahun 2008, dan emang pelajaran akuntansi itu butuh update dan emang tiap hari harus dilatih. Kalau untuk laporan keuangan sendiri itu saya suka kebalik, maksudnya ada yang keliru terutama dibikin di laporan kayak seperti neraca, laba rugi, karena ya itu kayak harus gali ulang, terus buka buku lagi kalau misalnya emang udah susah, maksudnya udah males buat buka-buka buku lagi, belajar lagi kayak hari ini, kayak susah sih. Itu ya butuh daya ingat lagi, ulang pas masuk sekolah. Tuh, Kak. Oke. Nah, sekarang Kak Lia bekerja di bidang keuangan juga? Iya. Di bagian apanya? Aku bagian accounting. Akunting ya? Udah berapa lama, Kak? Iya, bagian pajak. 13 tahun. Yah, 13 tahun. 13 tahun tapi Iya. masih kebalik. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya bukan gimana ya, bukan kadang suka keliru sih. Keliru dan butuh double check sebenarnya. Kadang kan orang juga ada human error juga kan. Tapi secara global, Kakak sudah menguasai? Sudah. Nah, oke. Makasih, Kak. Ini kasusnya unik lagi. Kali ya, kasusnya sekolah akuntansi. Kerja di bidang akuntansi. Masih ada keliru. Berarti, di kasusnya Kalia, saya simpulkan bahwa akuntansi itu memang perlu belajar to be continue. Gak bisa sekali belajar langsung bisa. Gak bisa sekali belajar langsung ngerti. Bahkan yang udah ngerti pun suka salah. Gitu. Oke, 3 kasus yang unik menurut saya. Kenapa kita harus belajar dulu tentang akun, dan kenapa yang udah belajar masih harus belajar lagi? Dan kenapa juga yang udah belajar lama masih suka salah-salah? Kesimpulannya adalah akuntansi memang
perlu update, betul tadi kata Kak Lia, perlu update ilmu, terus kita harus banyak bersentuhan dengan kasus-kasus akuntansi. Maksudnya kasus-kasus akuntansi itu transaksi, lalu kita memegang laporan keuangan perusahaan, lalu kita melaporkan pajak perusahaan. Khususnya di transaksi sih. Kita bakalan semakin banyak transaksi yang kita hadapi, semakin banyak pula ilmu yang kita dapat, dan semakin ingat. Intinya kalau dipakai, pasti makin tajam ilmu akuntansi itu. Nah, sekarang balik lagi ke materi. Tadi Kak Ega gak belajar, gak memperdalam. Kalau Kak Nadia memang 0. Dan suka kebalik itu karena belum tahu aturannya. Terkait aturan, ya, aturan akun itu ada garis merahnya, ada benang merahnya. Jadi ada aturan yang gak bisa diganggu gugat. Cuma 5 akun, aturannya masih itu aja. Kenapa masih kebalik? Ya karena itu tadi kasusnya masih tidak memperdalam dan ya belum paham-paham banget. Sekarang saya mau kasih tahu dulu sebelum ke aturan akun, ya. Saya mau kasih tahu dulu tentang akun dalam akuntansi itu ada apa aja, gitu kan? Sebelum kita mengenal aturan, ya apa yang diaturnya, gitu kan? Kumpulan akun yang digunakan dalam pembukuan suatu perusahaan disebut dengan buku besar atau ledger. Nah, ledger itu buku besar atau general ledger. Kumpulan akun. Ini ya. Nah, kumpulan akun. Berarti akun yang berkumpul dalam satu golongan dan menjadi satu kesatuan. Namanya apa? Buku besar atau ledger. Kalau 2 kata biasanya namanya general ledger, jurnal buku besar. General ledger, buku besar umum gitu. Nah, biasanya di dalam satu perusahaan, kalau yang memang perusahaannya tergolong tingkat menengah ke atas, pasti punya SOP GL, Standar Operasional Prosedur General Ledger. Setiap transaksi diatur dalam GL, baik itu untuk transaksi pembelian, penjualan, dan hal lain, seluruh transaksi, jurnalnya sudah diatur. Makanya kita tinggal baca aja dan memahami isi dari SOP-nya. Dan kemudian untuk akun itu dibagi 2 golongan besar. Teman-teman harus tahu 2 golongan besar. Ya. Apa? Yang pertama, akun neraca. Istilah pertama ya. Jadi kalau mendengar istilah akun neraca, udah harus tahu bahwa akun neraca itu ini. Akun neraca atau yang sering disebut dengan akun real. Istilah kedua. Atau lagi yang sering disebut dengan akun permanen. Itu istilah ketiga. Untuk satu golongan besar. Jadi akun neraca, akun real, akun permanen itu tuh masih itu aja. Ya. Tapi karena kita sebagai orang akuntansi, jadi jangan sampai berdebat. Ini mah akun neraca, ini mah akun real, padahal itu doang gitu loh. Itu aja yang dibahas. Jadi kita intinya harus tahu istilah-istilah akuntansi ya. Yang kedua, akun besar itu, akun golongan yang besar itu ada akun laba rugi. Akun laba rugi atau yang sering disebut dengan akun nominal. Atau juga yang sering disebut dengan akun sementara. Nah,
Ada yang masih asing dengan istilah ini, ada yang udah kenal, tapi nggak tahu yang mana yang masuk ke akun-akunnya mereka gitu. Sampai sini bisa dibedakan antara akun raca dan akun laba rugi? Bisa? Bisa ya. Sekarang kita pecah lagi. Kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan akun permanen dan akun sementara itu apa. Kalau saya nyebut akun nominal berarti itu akun apa? Laba rugi atau sementara. Kalau saya nyebut akun permanen, berarti itu akun real atau akun yang ada di neraca. Jadi, bisa juga teman-teman ngebayangin, akun real adalah akun yang ada di laporan neraca. Itu akun real. Akun nominal yang ada di laporan laba rugi. Boleh kayak gitu ngebayanginnya, supaya lebih mudah. Bisa? Bisa, sip. Sekarang kita bedah lagi. Yang dimaksud dengan akun permanen, ya, permanen. Akun ini tidak ditutup. Tidak ditutup. Dari awal pendirian perusahaan sampai selamanya. Nggak sampai selamanya sih. Maksudnya sampai selamanya. Akun permanen itu tidak ditutup. Sampai perusahaannya kolaps. Sampai perusahaan ditutup, baru akun permanen ditutup. Maksudnya gimana? Maksudnya, kita bedakan dulu dengan akun sementara. Akun sementara itu akun-akun yang ditutup setiap akhir periode. Akuntansi baik itu periodenya per bulan, periodenya per triwulan, atau periodenya per tahun. Pokoknya, akun sementara itu pasti ditutup. Kalau yang nutup akunnya per bulan, berarti ya setiap bulan akun sementara ini bakal hilang nominalnya. Bukan hilang nama akunnya, tapi hilang nominalnya. Tapi rata-rata kalau untuk penutupan akun nominal, rata-rata per tahun sih. Karena untuk closing, end of year biasanya. Yang termasuk akun permanen sekarang. Apa aja? Semua akun aset itu akun permanen. Yang kedua, semua akun kewajiban itu permanen. Semua akun modal itu permanen. Aset, kewajiban, modal itu permanen. Berarti kalau saya tanya akun aset, kelompok aset itu masuk ke dalam kelompok apa? Permanen atau sementara? Permanen. Permanen. Kewajiban masuk ke kelompok apa? Permanen. Permanen. Modal masuk ke kelompok apa? Permanen. Permanen. Oke. Ini jangan kira ya materi ini kayak cuman tulisan aja, tapi kalau nggak paham nanti keder. Saya yakin. Oke, pelan-pelan makanya saya ngejelasinnya. Nah, lanjut. Akun sementara sekarang. Akun sementara itu diantaranya ada kelompok pendapatan. Lalu ada kelompok beban. Dan ada akun pengambilan prive. Prive itu adalah pengambilan kas perusahaan untuk kepentingan pribadinya si pemilik. Itu prive namanya. Itu termasuk akun sementara. Akun laba itu sementara. Boleh ditambahkan laba itu masuk ke ini ya, ke pendapatan ya, kelompoknya pendapatan. Akun sementara dan akun permanen apa bisa dibedakan? Bisa, oke. Lanjut. Jadi di dalam klasifikasi akun itu
ada golongan di dalam golongan. Ada kelompok di dalam kelompok. Di dalam golongan besar, ada 2 kelompok. Akun real dan akun permanen. Di dalam golongan permanen, ada 3 kelompok. Kelompok aset, kelompok kewajiban, kelompok modal. Karena apa? Karena masing-masing ini masih punya anggota. Pendapatan masih punya anggota, beban masih punya anggota, prive cuma sendiri kalau prive. Kemudian, saya mau tanya lagi. Untuk aset, apakah udah tahu makna dari aset? Ada yang udah tahu arti dari aset? Aset. Belum tahu. Aset itu kemarin udah jelasin. Coba buka PowerPoint yang kemarin yang dimaksud dengan aset apa? Mengutang dari kreditur dan pemilik. Apa? Mengutang dari kreditur dan pemilik. Ya, betul. Aset itu hasil dari mengutang dari kreditur dan pemilik. Jadi seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan itu hasil ngutang. Kenapa dianggap utang? Karena perusahaan itu bukan manusia, gitu. Hanya berbentuk badan hukum. Hanya berbentuk suatu nama, gitu. Gak ada wujudnya. Wujudnya apa? Gedung? Bukan. Tapi yang dikatakan perusahaan itu di dalamnya ada transaksi, ada kegiatan operasional. Makanya aset itu diasumsikan sebagai utang. Utangnya yang bersumber dari apa? Dari kewajiban dari pemilik sama dari utang dari kreditur atau dari bank. Itu yang dinamakan aset. Jadi aset itu bukan pure milik perusahaan, enggak. Tapi aset itu dari 2 sumber. Ingat-ingat ya. Kadang kalau kita punya suatu kekayaan, itu aset kita. Ya. Kalau milik kita, karena kita manusia, aset berarti itu kepemilikan pure milik kita. Tapi kalau aset di perusahaan, itu bukan milik perusahaan, tapi ngutang. Gitu ya. Harus dibedakan. Aset pribadi dengan yang dimaksud dengan aset di perusahaan. Itu beda. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban itu seluruh utang yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Itu yang namanya kewajiban. Baik itu dari segi utang yang operasional ataupun yang non-operasional. Kemudian, yang ketiga, modal pemilik. Kelompok modal pemilik itu adalah aset yang diberikan kepada perusahaan. Contoh, siapa ini teh? Maudi. Bentar. Maudi menanamkan modalnya atau menyetorkan uangnya di PT A dan 1 gedung. Itu modal pemilik nanti di dalam laporan keuangannya tuh. Tapi kalau di sisi perusahaan, itu namanya aset. Bagi perusahaan itu aset yang bersumber dari modal pemilik. Mereka nanti ada hubungannya. Kemudian, yang dimaksud dengan pendapatan, berarti itu yang sifatnya menambah yang akan berpengaruh terhadap penambahan laba. Itu pendapatan.
Kenapa ada laba? Karena yang namanya perusahaan tujuan utamanya mencari laba. Makanya ada akun laba rugi. Rugi itu bukan berarti nggak ada kas. Rugi itu bukan berarti nol kas, bukan ya. Kadang ada mahasiswa yang menganggap bahwa Kak, kalau rugi berarti uangnya habis dong. Enggak. Rugi itu bukan diasumsikan sebagai kasnya nol, tidak. Nanti kita bakalan tahu maksud dari rugi dan laba itu gimana, ya. Kemudian beban. Kalau beban itu seluruh biaya yang digunakan untuk operasional perusahaan, baik maksudnya untuk operasional ataupun non operasional. Jadi ada beban operasional, ada juga yang beban non operasional. Nanti apakah ada kelompok-kelompoknya? Ada. Nanti saya kasih rincian dari aset, rincian kewajiban, rincian modal, rincian pendapatan, rincian beban, rincian prive cuma satu. Jadi prive itu cuma ada prive. Sekarang bisa dibedakan ya antara aset, kewajiban, pemilik, pendapatan, pemilik, modal, pendapatan, dan beban. Bisa? Sudah hafal? Berarti seluruh kelompok akun itu ada 5. 1 aset, 2 kewajiban, 3 modal atau ekuitas, 4 pendapatan, 5 beban. Sekarang saya tutup. Nah, tuh. Berarti kewajiban masuk ke kelompok real atau permanen? Permanen. Permanen. Kalau pendapatan? Sementara. Kalau ekuitas? Permanen. Kalau beban? Sementara. Kalau apalagi satu lagi? Modal? Modal tuh ekuitas. Permanen. Jadi udah tahu ya. Udah bisa membedakan antara mana akun real, mana akun permanen atau akun sementara. Kak Eka ngangkat tangan, boleh? Apa ada yang mau ditanyakan? Thank you Kak. Mau tanya mengenai aset tadi. Aku kemarin nggak datang, mohon maaf, dan belum cek juga. Cuman make sure aja. Aset itu hutang sendiri dan dari luar. Cuman kalau misalnya fundamentalnya seperti itu, kenapa dari hutang sendiri, walaupun itu modal sendiri, dihitung juga termasuk hutang ya? Kalau aset ya, apakah dihitung bayar sewanya? Misalnya nih kita punya asetnya berupa kendaraan, walaupun sendiri, tapi kalau untuk usaha tetap dihitung jadi yang harus kita sewakan gitu. Atau karena apa Kak? Masih nggak ngeh. Thank you. Oke. Kak Eka belum ngeh terkait arti dari aset. Aset itu kenapa dikatakan utang di dalam teori akuntansi? Yang pertama, itu sudah teori dari bapak kita, Bapak Luca Pacioli. Itu yang pertama, alasan pertama ya. Lalu alasan kedua, secara logika, aset itu dikatakan hutang yang bersumber dari pemilik dan atau kreditur. Karena kalau hutang ke kreditur udah pasti harus dibayar per bulannya. Itu secara real ya, ada pembayaran-pembayaran. Lalu kenapa nih kok yang dari pemilik masih diasumsikan sebagai hutang? Alasannya adalah ketika nanti perusahaan itu bubar, pasti seluruh aset itu akan dilikuidasi. Artinya dilikuidasi, tidak akan ada nama perusahaan. Kemudian si aset itu akan dibagikan kepada, bukan dibagikan, akan diambil oleh kepemilikannya atas nama pemilik. Jadi yang disebut dengan utang itu bukan berarti kita berkewajiban membayar, misalkan punya kendaraan dari pemilik perusahaan terus kita bayar. Enggak, bukan gitu maksudnya. Ya.
Tapi karena suatu perusahaan itu gak ada wujudnya, hanya nama. Paham nggak? Di sini kita berbicara kepemilikan. Atas nama siapa? Ini milik siapa? Statusnya aja. Begitu. Bisa dipahami Kak? Sorry, tambahin. Boleh. Kalau saat dilikuidasi berarti asetnya itu ntar balik ke siapa ya? Apakah untuk memenuhi kan kewajibannya ada tuh ke pemilik modal dan lain sebagainya, atau ke hutangnya, atau ke siapa Kak? Apakah gimana, masih bingung? Baik, kalau urusan likuidasi itu akan dikembalikan ke siapa? Kan tadi kita lagi berbicara terkait modal pemilik, artinya ya dikembalikan ke pemilik. Begitu. Dan sudah dikurangin sama ini ya, tapi ya sudah dikurangin sama utang-utangnya atau gimana? Ya, karena kalau itu maksudnya di luar kewajiban utang kepada pihak lain. Di luar itu seluruh sisanya akan dikembalikan, statusnya menjadi kepemilikan si pemilik. Misalkan PTA kolaps, punya aset 500 miliar, dikurangi utang misalkan 3M ke pihak luar, yang 2M ya udah balik lagi ke pemilik karena kan perusahaannya udah bubar. Gitu. Tapi di luar 2M itu mau itu dipakai gaji karyawan, mau itu dipakai pokoknya pembayaran-pembayaran yang memang sifatnya itu sudah menjadi kewajiban antara pihak pemilik dengan manajemen yang ada di perusahaan, itu mah di belakang layar mangga. Cuman yang harus kita pahami di sini garis utamanya terkait aset itu milik perusahaan, yang tadinya milik perusahaan ketika dilikuidasi, kolaps dilikuidasi, berarti itu kembali lagi ke pemilik karena kan asalnya dari pemilik dan dari kreditur. Kalau ke kreditur otomatis harus dibayar full. Begitu Kak Eka. Thank you banget. Sementara kalau untuk pembukaan itu sih. Oke. Wah, mantap Kak Eka, aktif. Saya suka. Lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut. Nah, setiap akun itu harus diberikan nama yang jelas, sehingga mudah diketahui hal apa yang dicatat dalam masing-masing akun tersebut. Maksudnya diberikan nama yang jelas itu dari segi nama akun harus konsisten. Misalkan kalau kas, ya udah kas aja. Jangan ada akun lain yang serupa. Misalkan transaksi yang pertama ditulis akunnya kas sama pembelian A misalkan. Tapi di di transaksi kedua nulisnya uang. Uang sama kas itu bisa sama aja. Bisa satu hal yang sama gitu. Tapi kalau misalkan di akun kita ada keterangan rekening bank dengan uang kas, berarti itu dua hal yang berbeda, boleh-boleh aja. Tapi kalau satu hal yang sama ditulis dengan nama yang berbeda, itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan double akun. Kalau double akun nanti berarti di neraca ya double. Nominalnya nggak jadi total dong, tapi terbagi menjadi 2-3 akun. Sesuai dengan yang kita tulis. Padahal sama-sama masih itu-itu aja. Itu misalkan pendapatan, terus ada yang nulis lagi revenue, terus ada yang nulis lagi income, padahal itu aja. Itu yang nggak boleh. Jadi jangan ada double akun yang serupa maknanya tapi ditulis dengan nama yang berbeda. Kecuali ya, pengecualian untuk kas fisik dan rekening bank itu mah boleh-boleh aja. Kas rekening bank beda. Selanjutnya, jumlah akun nominal akan tergantung pada seberapa jauh jenis pendapatan dan beban yang harus dirinci sehingga dapat dilakukan pengawasan sebaik-baiknya. Kenapa ada akun pendapatan dan beban? Nanti kalau teman-teman udah berkecimpung di dunia
praktisi ya, udah jadi praktisi bidang akuntansi, teman-teman bakal bisa menilai seberapa banyak pendapatan, seberapa banyak beban, yang akhirnya teman-teman bisa menilai mana nih yang kira-kira beban yang bisa ditekan biayanya untuk menghasilkan laba yang banyak, bukan laba yang banyak, tapi laba yang optimal dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Maksudnya biaya itu nggak boleh dihambur-hamburkan, nggak jelas. Kalau di perusahaan, biaya 1.000 pun itu dicatat. Karena apa? Karena memang harus sejelas-jelasnya pengeluaran itu. Dan diatur juga pengeluarannya. Ada SK terkait pembiayaan. Pasti ada surat keputusan direksi. Ya. Ada aturan dari direksi. Untuk apa? Untuk menekan biaya supaya tidak banyak pengeluaran yang terkesan dihambur-hamburkan dan menghambur-hamburkan biaya gitu. Tapi manfaatnya minim. Jadi untuk beban itu pasti ada aturan pengeluaran kasnya. Maksimal berapa untuk pengeluaran apa aja. Kalau di luar itu harus bagaimana. Itu diatur, teman-teman. Selanjutnya, bentuk akun yang sering digunakan adalah bentuk T dengan modifikasi. Bentuk akun, maksudnya bentuk akun itu ini supaya teman-teman bisa paham terkait saldo normal dan aturan debit kreditnya. Boleh dilihat aja. T itu emang bentuknya kayak T kan, kayak gini. Tapi bukan salib ya. T aja. Nah, selanjutnya kita akan berbicara hubungan antar akun real dulu. Akun real dengan neraca. Oke, kita lanjut. Kita akan menghubungkan akun real dengan akun neraca. Posisi saldo akun real atau akun permanen di buku besar sejalan dengan penyajian pos-pos dalam neraca yang disusun dalam bentuk akun. Jadi, teman-teman nanti atau ada yang belum tahu bentuk neraca? Kalau ada yang belum tahu bentuk neraca, saya akan tampilkan contoh neraca. Belum tahu? Oke. Masih ada yang belum tahu, Cung? Belum, Kak. Belum. Oke. Saya akan tampilkan contoh ilustrasi aja ya. Kalau neraca yang perusahaan beneran, saya nggak bisa. Nggak bisa menampilkan. Nggak boleh. Saya pakai ilustrasi neraca. Bentar, saya buka dulu filenya. Ini supaya teman-teman ada gambaran. Makanya saya tampilkan contoh dari neraca. Mana? Ntar ya loadingnya. Nah. Udah kelihatan?
Ini contoh ilustrasi neraca. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Ini jangan dianggap ya. Ini judul. Di dalam setiap laporan itu pasti ada judulnya. Kalau nggak ada judul berarti itu bukan laporan, walaupun laporannya tersaji. Jadi judul itu dalam akuntansi sangat penting. Judul laporan. Oke. Ini yang dinamakan neraca. Saya kenalin dulu. Teman-teman pasti sering ngedenger jokes akuntansi kayak neraca nggak balance nggak pulang, neraca nggak balance nangis. Pasti sering dengar kayak gitu. Sebenarnya nggak perlu sealai gitu ya. Karena memang kalau kita tahu konsepnya tetap bakal balance. Ini yang dikatakan balance itu total akhir antara total aset dengan total kewajiban ditambah total ekuitas. Teman-teman udah dengar tuh istilah aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Maksudnya di sini, ketika aset 10, berarti di kewajiban tambah ekuitas juga harus 10. Terserah itu instrumennya yang 10 ini mau 7 tambah 3 atau mau 6 tambah 4 atau mau 10 tambah 0, 10 tambah 0 atau mau 5 tambah 5. Terserah, yang penting total akhirnya harus 10 sama dengan 10. Ya. Ini maksudnya apa? 7 tambah 3, kewajibannya 7, ekuitasnya 3. Ini 6 tambah 6. 6 tambah 4 ya. 6 tambah 4. Ini kewajibannya 4, 6, ekuitasnya 4. Kewajibannya 10, ekuitasnya 0. Berarti totalnya dari kewajiban semua. Kewajibannya 5, dari ekuitasnya 5. Teman-teman udah pasti pernah dengar konsep ini. Konsep ini ternyata nggak sesederhana rumusnya. Tapi harus paham instrumen-instrumen yang ada di dalamnya. Nah, sekarang saya kasih gambaran. Sebelum kita mempelajari tentang ini, minimal tahu dulu dari laporan neraca itu isinya cuman aset, kewajiban, sama ekuitas. Ini neraca namanya. Neraca sama neraca saldo sama neraca lajur itu beda. Ya. Kalau neraca itu laporan posisi keuangan, bagian dari laporan keuangan. Instrumennya ada apa? Ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas. Di dalam aset ada aset lancar, ada aset tetap. Nah, di dalam kewajiban ada kewajiban jangka panjang, ada kewajiban jangka pendek, ada kewajiban lainnya. Di dalam ekuitas ada modal, ada prive, ada dividen. Itu instrumen-instrumen yang ada di dalam masing-masing kelompok akun. Kemudian, setelah tahu yang dimaksud dengan neraca adalah ini, kita balik lagi ke PowerPoint. Supaya enggak pusing natap neraca terus. Balik lagi. Bukan ini. Oke. Jadi, posisi saldo akun real atau akun permanen di buku besar itu sejalan dengan penyajian pos-pos yang ada dalam neraca yang disusun dalam bentuk akun. Akun real itu ada di dalam neraca seperti yang sudah tadi kita pelajari. Akun real atau akun permanen itu instrumennya ada aset, ada kewajiban, ada modal. Sejalan dengan yang ada di contoh. Ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas, ya, atau modal. Berikutnya, untuk apa nih? Akun
harta atau aset yang dicantumkan pada sisi kiri neraca adalah akun yang biasanya mempunyai saldo debit. Sedangkan akun kewajiban modal yang dicantumkan pada sisi kanan neraca adalah akun yang biasanya mempunyai saldo kredit. Maksudnya ini saldo normal, ya. Harta, aset, debit, ya. Kemudian kewajiban dan modal itu kredit. Itu adalah saldo normalnya. Yang dimaksud saldo di sini itu adalah normal. Artinya normal itu sesuai dengan yang seharusnya. Sekarang ini ada contoh pembukuan 2 akun. Sebelum saya menjelaskan tentang saldo normal akun yang bertambah di mana, berkurang di mana, saya mau ngasih dulu gambaran. Kenapa teman-teman harus belajar jurnal? Karena jurnal itu contohnya kayak gini. Jurnal ini dikatakan jurnal. Kalau formatnya kayak gini. Ada debit, ada akun yang dikredit. Mau itu 2 akun, mau itu 3 akun, mau itu 10 akun sekaligus pun, asal ada posisi debit dan kredit, kemudian saldonya itu seimbang, itu namanya jurnal. Contoh, tanggal 1 September 2010, Tuan A mendirikan perusahaan reparasi televisi cepat. Nama perusahaannya Televisi Cepat. Sebagai modal pertama, Tuan A menyetorkan uang tunai sebesar 260.000. Oke. Ini jangan dipikirin dulu kenapa jurnalnya bisa kayak gini. Cukup diketahui aja dulu bahwa jurnal itu modelnya kayak gini. Cuman atas bawah yang kredit agak menjorok ke kanan, itu jurnal. Kayak gini kan? Ini garis tepi. Kalau yang debit itu wajib sebelah kiri. Kalau yang kredit wajib agak ke kanan. Nih. Ini kredit, agak menjorok ke kanan. Kenapa saya jelasin kayak gitu? Karena nggak sedikit orang yang awam akuntansi nulis debit kredit itu atas bawah dengan rata. Kayak gini. Kayak gini. Misalkan kas, misalnya kayak gini ya. Aku contohin kas. Di sini ada modal. Rata kayak gini tuh nggak boleh. Kenapa dijelasin? Karena masih banyak yang menjurnal dengan posisi seperti ini. Itu nggak boleh ya. Kemudian, kenapa Kak? Kredit itu harus agak menjorok. That's rule. Itu udah aturan. Dari sananya. Dari zaman bahula gitu. Itu udah aturannya. Kalau nanya kenapa. Kalau esensinya untuk apa? Kak, kenapa harus agak menjorok? Esensinya untuk membedakan. Ya. Mana yang debit, mana yang kredit itu bisa kelihatan tanpa dikasih tahu. Misalkan saya baca jurnal yang bukan jurnal yang penelitian, bukan ya, jurnal umum. Saya baca jurnal yang dibuat oleh Kak Hikmah misalkan. Kak Hikmah ini tolong kerjakan satu soal berikut dengan laporan keuangannya. Ketika saya baca jurnal yang disajikan oleh Kak Hikmah, kalau misalkan yang disajikannya kayak gini, saya nggak akan bisa baca mana yang di debit, mana yang di kreditnya. Karena saya orang akuntansi. Saya bakalan tahu di mana kesalahannya. Tapi kalau yang awam akuntansi, oh, ini tuh atas debit, bawah kredit. Nah, kalau cuma 2 akun, bisa aja ditebak. Tapi kalau lebih dari 2 akun, yang mana ayo? Yang mana yang di debit, mana yang di kredit? Misalkan ada 3 akun, di sini ketambahan peralatan, misalkan ya. Peralatan. P. Mana yang seharusnya di debit, mana yang seharusnya di kredit? Kan kita nggak bisa nebak, karena lebih dari 2 akun. Kalau konsepnya kayak tadi pemahamannya atas bawah, oh atas debit, bawah kredit. Nah kalau sejajar kayak gini kan bingung, gitu kan? Makanya sistem double entry bookkeeping itu selain
penjurnalan 2 akun atau lebih, ada metode kiri kanan dan yang kanan itu agak menjorok untuk membedakan. Selanjutnya, sebelum selanjutnya saya baca dulu nih. Ke sini. Oke, jangan dulu pindah deh. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan tidak? Kak Arif, angkat tangan. Kak Arif angkat tangan. Mau nanya? Oh, enggak. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut. Sejauh ini, paham apa yang saya sampaikan? Maksudnya kebayang gitu, oh aku tuh harus gini ya, gitu. Kebayang? Ada yang nggak kebayang? Cung yang nggak kebayang apa yang saya sampaikan. Biasanya kalau yang nol banget tuh, apa yang disampaikan ya belum paham, karena ya belum mengerti istilah-istilah yang disampaikan gitu. Ada yang belum paham, Cung? Kalau nggak paham di sebelah mana? Biar kita jelaskan sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya gitu. Nggak ada? Aman? Paham semua? Saya mau tahu suaranya. Paham semua tidak? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Paham ya? Paham, Mbak. Oke. Pahamnya double. Paham kuadrat. Paham. Lanjut. Pencatatan. Ini saya nggak akan jelasin dulu terkait kenapa kasnya debit, kenapa modalnya kredit, kenapa persediaan debit, kenapa kasnya kredit, kenapa peralatan debit, kenapa kas dan hutang di kredit. Saya nggak akan jelasin itu dulu karena teman-teman belum sampai ke sana materinya. Baru tahu tentang akun. Belajar bareng saya. Kalau yang udah tahu mah ya nggak perlu dijelasin, enggak deh. Maksudnya saya nggak akan dulu jelasin tentang sebabnya jurnalnya seperti ini karena saya belum menyampaikan terkait aturan yang harus teman-teman ketahui dulu sebelum membuat jurnal. Sekarang, hubungan antara akun nominal dengan akun modal. Akun nominal dengan modal. Akun nominal atau akun sementara adalah akun dalam laba rugi yang digunakan untuk mencatat sumber pendapatan dan beban yang terjadi dalam usaha memperoleh pendapatan tersebut. Jadi, pada saat kita ingin mencapai suatu laba, pada saat kita ingin mencapai suatu pendapatan, ada biaya yang kita korbankan. Ya. Kenapa di perusahaan ada pendapatan, ada beban? Karena memang untuk mencapai pendapatan itu kita harus berkorban dulu. Mengorbankan biaya yang harus kita keluarkan, baru kita dapat pendapatan. Itu. Kemudian, apabila pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan memperoleh laba. Dan ini akan menyebabkan modal bertambah. Demikian sebaliknya, pendapatan lebih kecil daripada beban, maka perusahaan memperoleh rugi. Jadi, saya mau jelasin di sini. Hubungan antara modal dengan akun nominal itu hubungannya dengan laba atau rugi. Laba A-nya ketinggalan. Laba atau rugi. Perusahaan itu kalau nggak laba ya rugi. Kalau nggak rugi ya pasti laba. Nah, yang jadi pertanyaan, yang dimaksud dengan laba kita tahu nggak? Unsur laba itu maksudnya gimana? Laba itu, pertama, cirinya jika pendapatan lebih besar daripada beban. Itu laba. Kalau rugi, cirinya adalah pendapatannya lebih kecil daripada beban. Sekarang, apakah laba itu berbentuk uang? Tidak berbentuk uang aja, tapi laba itu ada yang sudah berbentuk uang,
ada yang belum berbentuk uang. Nanti kita bahas unsur laba itu apa aja. Karena tidak akan terlepas dari pendapatan dan beban. Kemudian, Kak, kalau laba, misalkan pendapatan 10. Ya. Pendapatan 10. Bebannya, ya, pendapatan 10. Bebannya 7. Berarti pendapatan lebih besar atau lebih kecil daripada beban? Lebih besar. Lebih besar. Berarti Lebih besar. hasilnya laba. Nah, Labanya berapa? 3. 3, betul. Sekarang, selisihnya ya, Kak. betul, selisihnya dari pendapatan. Sekarang, kasusnya. Labanya 10, kemudian bebannya 15. Kalau teman-teman mengasumsikan ini kas, berarti kasnya mana dong? Gitu kan. Mengasumsikan ini uang, berarti apakah yang 15 ini dibayar atau gimana gitu kan? Sekarang bebannya 15, pendapatannya 10. Ini 15-nya bukan di sini. Sini. Nah, biar kelihatan, biar sama formatnya. Berarti ini laba atau rugi? Rugi 5. Rugi 5. Rugi 5. Ini rugi. Ada yang berasumsi, Kak, cara bayar yang 5 ini gimana? Kan rugi. Teman-teman harus tahu, laba dan rugi itu bukan berbentuk uang. Tapi ini hanya nominal aja. Hanya berupa informasi bahwa kita itu udah laba sekian, bahwa kita itu udah rugi sekian. Paham nggak? Jadi pendapatan sama beban itu bukan berbentuk uang, tapi cuman angka doang. Ada yang ngeh nggak ke situ? Ada yang ngeh nggak? Nggak. Utangnya belum jatuh tempo, Kak. Hah? Utangnya belum jatuh tempo. Ini kita bukan berbicara utang, tapi kita berbicara ini. Tadi kita lagi berbicara tentang akun real. Real sama nominal kan ya? Ini nyambung ke yang tadi, materi yang tadi. Real sama nominal. Pendapatan sama beban termasuk kelompok apa? Sementara. Akun real apa nominal? Sementara. Akun sementara. Akun Nominal. Nominal. Nominal itu cuman angka. Jadi kalau ada teman-teman yang menyebutkan bahwa laba itu bentuknya uang, itu bukan, teman-teman. Laba dan rugi itu, kemudian pendapatan dan beban itu cuma angkanya aja. Gak ada wujudnya, gak bisa disentuh, gak bisa diraba, gak bisa diterawang kayak uang, enggak. Makanya pendapatan dan beban itu pasti akan ditutup di setiap akhir periode karena cuman angka. Wujudnya ada di mana? Wujudnya ada di akun real. Bisa berbentuk kas, bisa berbentuk piutang. Ya. Itu wujud dari unsur laba atau rugi. Kalau laba modalnya 10, ya, terjadi laba, berarti modal akhirnya jadi 13. Ini modal awal. Ini modal akhir. Modal awalnya 10. Modal akhirnya jadi 13. 13 kenapa? Karena modal awal 10. Oh, ternyata di akhir bulan kita laba 3. Jadi 13 modal akhirnya. Kita punya 13 lagi nih modal tuh. Lanjut. Modal awal 10 yang kita setorkan ke perusahaan pada saat pendirian atau pada saat modal awal periode.
modalnya 10, terjadi rugi 5. Berarti modal akhir kita adalah tinggal sisa 5. Jadi hubungannya yang dimaksud dengan yang ada di PowerPoint ini, hubungan antara akun nominal dengan akun modal adalah jika laba menambah modal, jadi modal akhir itu menambah, tapi jika terjadi rugi, posisinya akan mengurangi modal awal. Karena untuk menombok kerugian ini, itu pasti ngambil dari modal. Begitu. Bisa dipahami ilustrasinya? Bisa? Ada yang masih bingung terkait hubungan? Ada yang mau ditanyakan? Ini gimana? Ini nggak ada suaranya, ay. Ini siapa nih yang bersuara? Ada yang mau ditanyakan? Cung? Sudah paham? Paham sampai sini, Kak. Yang lain? Lanjut, Kak. Lanjut. Oke. Kenapa saya kasih tahu konsep ini? Karena ini hubungannya sama laporan keuangan yang bakal teman-teman pelajari nanti. Jadi, hubungannya itu dari jurnal umum, ya. Dari jurnal umum, kita bikin jurnal, kemudian posting ke buku besar. Di posting itu hanya memindahkan saldo aja. Lalu, pada saat setelah buku besar, kita masuk ke neraca saldo, itu juga sama, cuma memindahkan saldo-saldo akhir aja. Lalu di jurnal penyesuaian, kita bikin jurnal sesuai dengan aturan jurnal yang sudah berlaku. Itu jurnalnya udah baku dan yang disesuaikan cuma itu-itu aja, jadi tinggal ngafalin nanti. Nah, yang bermasalah di laporan keuangan. Di 5 laporan keuangan itu saling berkaitan. Pertama, laba rugi. Di laba rugi kita harus tahu laba atau rugi, karena total laba dan atau total rugi itu akan berpengaruh terhadap nominal laporan perubahan ekuitas. Di laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal itu, teman-teman harus bisa menghitung berapa modal awal ditambah laba kalau laba, dikurangi rugi kalau rugi, dikurangi dividen. Dividen itu persentase laba yang ditahan yang dibagikan kepada para pesaham. Itu mengurangi laba. Ya. Mengurangi modal. Kemudian dikurangi prive. Prive itu keuangan perusahaan yang diambil oleh pemilik. Saya punya perusahaan, saya ngambil uang 100 juta. Minta uang 100 juta untuk kepentingan pribadi saya. Itu namanya prive. Mau ditanya untuk apa? Untuk kepentingan pribadi aja. Nggak ada urusan sama perusahaan. Kemudian, nanti setelah unsur-unsur laba atau rugi itu ditotalkan, itu akan menjadi modal akhir. Modal akhir itu harus tepat. Karena kalau modal akhir tidak tepat nominalnya, itu akan berpengaruh terhadap yang sering kalian keluhkan. Nggak balance di neraca. Itu pasti terjadi. Berarti kan saling berkaitan kan antara laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Yang paling akhir, yang paling kena imbasnya itu neraca. Kalau neraca nggak balance, pasti akunting tuh pusing. Apalagi laporan keuangannya masih bikin manual. Kalau kita udah tahu konsep, kita tinggal ngecek apakah kesalahannya ada di perhitungan laba rugi, apakah kesalahannya pada saat perhitungan modal, sehingga modal akhirnya yang buat neraca nggak balance, ataukah ada unsur lain di yang sebelumnya, di jurnal, di buku besar, atau di neraca saldo, atau bahkan di jurnal penyesuaian. Itu konsep yang harus kalian bisa tebak, di mana ini yang harus diperbaiki. Ibaratnya kayak gini,
Kalau emang tukang bengkel ya, misalkan, Pak, mobil saya nggak hidup nih, kenapa? Pasti dicek, tak. Oh, ini mah ininya, katanya gitu. Kan bisa langsung tahu. Laporan keuangan juga sama kayak gitu. Kalau kita udah tahu konsep, pasti kita bakalan tahu sebelah mana yang harus diperbaiki. Kayak gitu analoginya ya. Paham ya? Oke. Ini tentang jurnal juga. Ini saya nggak akan jelasin. Nanti aja. Kalau kita udah masuk metode penjurnalan. Ini akun private. Nah, akun private tadi udah jelasin ya. Akun private itu sama artinya dengan mengurangi modal. Dalam hal ini akun private sama dengan akun beban. Sama, tapi aturannya beda. Sama tapi aturan beda. Sifatnya sama-sama mengurangi modal. Di sini ada, nah, yang teman-teman harus tahu, yang tadi, yang kasusnya siapa ya? Siapa ya tadi, lupa ya? Yang nggak tahu aturan tuh siapa tadi tuh? Yang belum paham aturan tuh? Tadi yang pertama aku tanya siapa ya? Kayaknya bukan kayaknya kayaknya. Itulah ya. Yang kasusnya belum tahu. Aku belum share screen, teman-teman. Nah, tadi ada kasus tentang yang belum tahu, belum paham aturan main akun. Ini saya terapkan beberapa kali di forum-forum sebelumnya. Ini pembukuan berpasangan. Ini mah bisa dibaca. Tapi saya mau ngejelasin ini dulu lah. Karena kita belum paham aturan main akun, jadi kita bingung. Contoh, saya dapat transaksi. Ada pembelian mobil, dibayarnya 10 juta untuk DP. Mobil misalkan 200, 300 juta. DP 10 juta. Ini belum termasuk bunga-bunga kayak gitu ya. Ini cuman ilustrasi total keseluruhan biaya pembelian mobil, totalnya 300 juta yang baru dibayar 10 juta. Berarti kira-kira aku harus jurnal seperti apa? Kalau yang nggak tahu aturan ini, pasti nggak paham. Akun yang dilibatkannya apa? Nanti posisinya harus di debit atau di kredit, itu nggak akan tahu. Makanya sekarang kita akan dikasih tahu sama saya. Gitu. Sifatnya, akun real, akun nominal, dan saldo normal akun. Itu seperti apa? Prosedur penggunaan akun aset dengan akun kewajiban dan modal saling berlawanan. Saling berlawanan. Aset sama akun kewajiban, modal, saling berlawanan. Debit itu penambahan dan pertambahan dan akun aset, pengurangan dalam akun kewajiban, pengurangan dalam akun modal, pengurangan dalam akun pendapatan, pertambahan dalam akun beban. Itu yang didebit. Sekarang, kredit itu, ya, posisi debit tadi digunakan untuk pertambahan akun aset. Posisi debit digunakan untuk pengurangan dalam akun kewajiban. Posisi debit digunakan dalam akun pengurangan modal. Posisi debit digunakan pengurangan dalam akun pendapatan. Posisi debit digunakan dalam pertambahan dalam akun beban. Jadi, debit itu tidak semuanya bertambah. Pasti banyak yang berasumsi bahwa, debit bertambah, kredit berkurang. Enggak, kawan. Enggak kayak gitu aturannya. Kredit itu secara aturan
itu untuk pengurangan dalam akun aset, pertambahan dalam akun kewajiban, pertambahan dalam akun modal, pertambahan dalam akun pendapatan, pengurangan dalam akun beban. Kalau disimpulkan, ya, yang bertambah di sebelah debit itu hanya aset sama beban. Yang bertambah di sebelah debit itu aset sama beban. Yang lainnya bertambah di sebelah kredit. Kebalikannya, yang berkurang di sebelah kredit itu hanya aset dan kewajiban. Dan yang bertambah di sebelah kredit itu kewajiban, aset dan beban tadi ya, sorry. Yang berkurang di sebelah kredit itu hanya aset dan beban. Dan yang bertambah di sebelah kredit itu kewajiban, modal, pendapatan. Ini penjelasannya, dan ini adalah tabelnya. Boleh dibaca dulu sebelum saya kasih tahu tentang cara ngafalnya yang mudah. Boleh dibaca. Kalau udah dibaca, boleh kasih tahu saya mau minum dulu sebentar. Kelihatan ya muka saya? Minum dulu sebentar ya. Udah beres belum? Udah. Cepet banget. Saya minum 2 teguk doang. Udah ya? Oke, kalau udah, saya nggak akan ngejelasin di sini karena pasti kelihatannya repot, kelihatannya ribet. Saya mau jelasin di sini aja. Ada 5 akun ya. Kita punya 5 akun. 1, aset atau harta. 2, kewajiban. 3, ekuitas. 4, pendapatan. 5, beban. Udah hafal 5 kelompok akun? Udah hafal? 1, 2, 3, 4, 5? Udah. Urutannya ini wajib kayak gini, nggak boleh diganggu gugat ya. Ketika saya tanya, ada berapa kelompok akun? Sebutkan. 1, aset. 2, kewajiban. 3, ekuitas. 4, pendapatan. 5, beban. Nggak boleh nggak boleh disusun ulang. Susunannya harus kayak gini, wajib kayak gini. Nggak boleh seenaknya aset, pendapatan, beban, ekuitas, kewajiban. Nggak boleh kayak gitu. Ketika saya tanya, wajib menyebutkan sesuai dengan urutannya. Siap? Siap nggak? Siap. Oke. Siap, Kak. Saya tanya, urutan kelompok akun. Tolong sebutkan. Aset, pendapatan dan beban. Satu orang. Kak Aldina. Saya mau Kak Aldina. Aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan. Kak Siti Nurlela. Hah? Gak ada suaranya. Aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Kak Dela. Aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Oke. Saya tanya. Kanadia. Aset urutan keberapa? Aset 1. Aset 1. Cepat ya. Kareni. Kewajiban urutan keberapa? 2. Oke. Kadinar. Ekuitas pendapatan. Ekuitas urutan keberapa? Hah? Gak ada suaranya. Ketiga. Beban urutan keberapa? Kali ya?
3. Ah, salah. Beban urutan keberapa? 5. 5. 5. Oke. Nah, Kalian sekali lagi. Ekuitas urutan keberapa? 4. 3. 3. Nah, yang bilang 4 siapa? Jongkok. Nggak tahu. Kak Hikmah, aset keberapa? Pertama. Pak Dedi, pendapatan keberapa, Pak? Nggak ada. Kadela kemana, Bapak? Oke. Udah tahu ya sekarang urutannya ya. Aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Lihat jari saya. Aset, kewajiban, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Nggak boleh dibalik-balik. Siap? Ya? Oke, sekarang saya kasih tahu dulu. Yang bertambah di debit. Bertambah. Berkurang. Share screen-nya belum, Kak? Oh, belum. Oh iya, tadi kan habis ngetes kalian. Nah, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Akebeb begitu ya, kalau disingkat. Aku nggak tahu deh singkatannya kayak gimana. Yang penting tahu urutannya. Nah, bertambah sama berkurang, lalu normal. Kalian harus tahu 3 unsur ini. Normalnya di mana, berkurangnya di mana, bertambahnya di mana. Normalnya, kenapa harus tahu normal? Karena itu akan diperlukan untuk pada saat teman-teman melihat laporan keuangan. Jadi, tahu ini tuh harusnya di sebelah mana. Itu normal. Bertambah itu ketika penjurnalan, dan berkurang itu dibutuhkan ketika proses penjurnalan. Kita harus tahu posisi bertambah dan berkurang itu ketika proses penjurnalan dan ketika kita memeriksa jurnal. Oke? Sekarang ada aset, ada kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Yang bertambah di sebelah debit itu cuma 2. Aset sama beban. Untuk yang berkurang berarti yang di sebelah Kredit. debit, yang sebelah debit. Yang berkurang di sebelah debit berarti sisanya kewajiban, ekuitas, pendapatan. Berarti yang kosong tinggal diisi selisihnya, bukan selisih, tapi kebalikannya. Yang kosong tuh tinggal diisi kebalikannya. Oh, ini bertambah debit, berarti berkurang kebalikannya dari debit, jadi kredit. Oh, ini bertambahnya masih kosong, sedangkan ini berkurang debit, berarti yang belum bertambah kredit. Ini ala-ala matematika. Berkurang debit, ini masih kosong, berarti bertambahnya kredit. Pendapatan kosong, sedangkan di berkurang debit, berarti pendapatan bertambahnya di kredit. Ini satu lagi beban, bertambahnya debit, berkurangnya berarti di sebelah kredit. Untuk saldo normal itu posisinya sama dengan bertambah, jadi kita tinggal copy paste aja ya. Sekarang apakah ini masih pusing untuk dihafalkan? Masih pusing atau udah hafal? Udah Pak. Coba yang barusan ada yang mengangkat kaki. Siapa tadi yang angkat tangan? Kak Eka, silakan. Mau nanya apa, Kak? Sorry, tadi kalau yang normal itu buat meriksa apa, Kak?
Kalau bertambah dan berkurang kan untuk penjualan sama pemeriksaan. Kalau untuk normalnya itu untuk apa? Kalau normal itu untuk kita mengetahui di laporan keuangan, misalkan ada saldo, ada kas 10 juta tapi dikredit. Berarti itu artinya apa? Artinya ya kas minus. Karena normalnya kas itu di neraca debit gitu contohnya. Jadi Oke, thank you. Oke, jadi kita bisa hafal aturan ini bukan sekedar hafal, tapi kita nantinya bakalan bisa analisis. Ini jurnalnya udah benerkah atau belum? Ini jurnalnya sudah tepat atau belum? Nominalnya udah benar atau belum? Karena kita punya dasar, yaitu tahu aturannya, bertambah berkurang sebelum ke nominal, gitu kan? Kita harus tahu dulu posisinya nanti di mana. Atau ketika jurnal sudah dibentuk, jurnal sudah diinput, tapi pada saat kita sebagai seorang pemeriksa, wah, kok ini ada pembelian peralatan, tapi peralatannya dikredit, otomatis salah dong. Kenapa kita bisa tahu salah? Karena kita tahu aturan yang seharusnya. Sekarang untuk ini, apakah sudah bisa saya cek lagi satu-satu atau belum? Cung yang belum hafal. Kalau ada yang belum hafal, saya kasih tips yang selanjutnya. Belum, Kak. Belum. Oke. Belum. Jujur aja, yang belum harus jujur. Barang aku nggak boleh kayak ke dosen. Kalau ke dosen kan, apakah sudah paham? Apakah bisa dipahami? Paham. Nanti pas pulang, itu dosen ngejelasin apa sih sebenarnya gitu sama teman-teman. Biasanya kan kayak gitu ya. Tanya aku kayak gitu dulu. Karena dosennya killer, pas ngejelasin di kelas, pas ditanya, kalian udah paham? Paham, Bu. Paham, Pak. Tapi pas dosennya udah pulang, kita ngomel. Jelasin apa sih tadi? Nggak jelas banget, gitu kan. Nggak boleh sampai kayak gitu. Jadi harus jujur-jujuran terhadap diri sendiri terutama. Ya. Karena tadi masih ada yang belum hafal, aku bakalan ngajarin kalian satu tips lagi. Ini kan masih sama konsepnya, cuma dirasin ulang. Sekarang ini konsep pamungkas, ini mau terakhir ya, kalau masih belum hafal kebangetan. Nah, 5 jari 5 akun. Kak Hikmat tolong ajarin, Kak. Udah jago Kak Hikmat tuh. 5 jari 5 akun, teman-teman. Tadi udah disebutin kan? Harta, ekuitas. Tuh kan jadi kebalik. Harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Udah hafal urutannya? 1 harta, 2 kewajiban, 3 ekuitas, 4 pendapatan, dan 5 beban. Ini mah sama saya harus rada di zoom. Oke, kita close dulu presentasinya. Ini di recordnya harus agak di zoom, ini muka aku. Soalnya nanti bakal dilihat ulang kan sama yang lain. Jadi gini, untuk teman-teman yang belum hafal, itu nggak usah ngerasa rendah diri, nggak usah ngerasa kayak aduh malu, aku gini aja belum hafal, nggak boleh. Karena memang ya belum hafal aja gitu, mau dipaksain gimana gitu. Jadi sekarang karena ada yang masih belum hafal, aku kasih tahu lagi. Ini jempol ini untuk akun harta. Ingat-ingat, jempol untuk harta. Oke. Telunjuk untuk kewajiban. Yang ketiga, jari vacuum ya, itu untuk ekuitas. Yang keempat, ini jari manis semanis aku untuk pendapatan. Yang kelima, jari kelingking, ini jari kebaikan, itu untuk beban. Sampai sini bisa dipahami? Udah bisa disepakati? Oke, kalau sudah bisa. Belum? Siapa yang belum? Kali ya? Kenapa Udah kali? Kak, udah bisa. Aduh, diinterupsi sama kalian. Belum sepakat cina. Karena kita sudah sepakat bahwa 5 jari ini gunanya untuk 5 akun. Sekarang kita sepakati lagi bahwa
ketika jari kita ya, pakai jarinya semua, punya jari? Oke. Ketika jari kita ke atas, itu artinya debit. Ingat-ingat, kalau ke atas debit. Ya. Oke? Bersuara. Oke? Oke. Oke. Semangat banget ya. Ketika jari kita ke bawah ya, bukan berarti kita di bawah, tapi ini artinya kredit. Oke? Oke tuh. Oke. Coba saya ulangi. 5 jari untuk apa? 5 akun. Kalau ke atas itu artinya apa? Debit. Kalau ke bawah artinya apa? Kredit. Ini jari aku ke atas atau ke bawah ya? Ke atas. Ke atas. Oke. Sekarang dalam dalam aturan debit kredit itu hanya ada bertambah, berkurang, sama normal. Ya. Teman-teman cukup harus tahu yang bertambahnya aja. Oke. Sekarang ketika saya menyebutkan seluruh akun bertambah, berarti jari kita akan seperti ini. Coba interpretasikan tanpa saya kasih tahu, karena tadi udah sepakat, berarti harus tahu artinya apa. Apa gini? Aset bertambah. Oke, Kak Juan pintar. Beban bertambah. Bertambah di mana? Debit. Oke, bentar. Ini Kak Juan yang tadinya Bertambah di aset, bertambah di beban. Bertambah di aset, bertambah di beban gitu. Bukan. Lagi dikit lagi. Kayak apa? Bertambah di debit. Bertambah di Beban bertambah di debit. Oke. Lagi. Aset bertambah di debit, beban bertambah di debit. Benar. Berarti yang 3 jari itu apa artinya? Kredit. Siapa aja yang bertambah di kredit? Kewajiban bertambah di kredit. Ekuitas bertambah di kredit. Pendapatan bertambah di kredit. Pusing, Kak Verina. Berkurang. Aku coba Kak Verina dulu ya. Coba Kak Verina. Yang mana nih Kak? Yang Semuanya. berkurang. Semuanya, kan aku tadi bilang semuanya. bahwa ketika saya menyebutkan bahwa seluruh akun bertambah, itu posisi tangan kita kayak gini. Nah, coba sebutin artinya tangan kita gini tuh apa maksudnya? Aset bertambah di debit. Oke, betul. Yang kedua, maaf Kak, kewajiban berkurang di kredit. Oke. Ekuitas berkurang di kredit. Salah. Pendapatan Salah. Tadi aku nyebutin seluruhnya bertambah. Oke. Seluruh bertambah. Seluruh bertambah. Ini tadi apa ya? Ayo. Kewajiban bertambah di kredit. Ekuitas bertambah di kredit. Oke. Pendapatan bertambah di kredit. Beban bertambah di debit. Oke, mantap, betul. Sekarang aku coba Kak Johan. Kak Johan teh Kak Maudi, sok. Yang pertama, aset bertambah di debit. Kewajiban bertambah di kredit. Oke. Ekuitas bertambah di kredit. Oke. Pendapatan bertambah di kredit. Betul. Beban bertambah di debit. Betul. 100. Ore. Sekarang ada yang masih belum paham sampai situ, Cung? Yang belum paham ngacung. Yang belum paham ngacung. Udah paham semuanya? Kalau paham jawab paham, kalau enggak, kalau diem berarti paham. Oke. Jadi teman-teman cukup tahu yang bertambahnya aja. Karena apa tadi konsepnya? Saldo normal sama kayak bertambah. Terus
Yang berkurang ya tinggal dibalikin aja gitu posisinya. Sekarang tanpa saya ungkapkan maksud dari ini, teman-teman bisa tahu karena tahu konsep. Akuntansi secara keseluruhan juga sama. Ketika tahu konsep, ya tanpa dijelasin juga ya udah tahu maksudnya gimana gitu. Nah, sekarang untuk berkurang. Ketika berkurang berarti jari kita kayak gini. Nah, artinya apa? Siapa yang berani, Cung? Yang awalnya nggak tahu, Kalau yang udah tahu, diam-diam aja. Saya Kak, saya nggak tahu. Stop. Oke, aset berkurang di kredit. Di dompet, di saldo, itu berkurang. Ya. Terus kewajiban bertambah di debit. Kok pertama kan kita judulnya berkurang? Salah, berkurang ya? Aduh. Oke. Aset berkurang di kredit, kewajiban berkurang di debit, ekuitas berkurang di debit, pendapatan berkurang di debit, terus beban berkurang di debit. Oke, gimana teman-teman, udah betul apa belum? Betul. Kata siapa betul? Yang beban seharusnya di kredit, bukan di debit. Gitu ya? Oh, ya. Oke. Waduh. Supaya tidak ada miskomunikasi di antara kita. Sok, ulang. Itu apa tadi, beban seharusnya berkurang di mana? Beban di kredit. Di pundak. Oh, di kredit ya? Iya. Sok, berkurang ya. Kita berkurang. Oke, berkurang. Malah di mute. Itu di mute, Kak. Oh, enggak. Bingung aku. Sorry. Matiin. Oke. Aset berkurang di kredit, terus kewajiban berkurang di debit, ekuitas berkurang di debit, pendapatan berkurang di debit, beban berkurang di kredit. Oke, betul. Pecah telur ya. Ini Kak Arif ngangkat tangan. Mau apa, Kak? Gimana? Soal apa? Buka dulu mic-nya. Kenapa? Ada keluhan? Enggak. Dari tadi angkat tangan terus tapi nggak ada apa-apa. Kepencet. Tadinya mau tepuk tangan kali ya. Oke. Sekarang, jadi maksud dari aturan yang tadi, manfaatnya banyak. Selain dari hafal, nanti teman-teman bakal tahu konsep. Kalau udah tahu konsep berarti nanti tahu posisi akun yang kita jurnal tuh harusnya di mana. Tadi kita kan berbicara si ketua-ketuanya ya, ketua aset, ketua kewajiban, ketua ekuitas, ketua pendapatan, ketua beban. Kalau si ketuanya udah ikut aturan yang seharusnya, kita udah tahu aturan-aturan yang seharusnya, otomatis nanti ketika kita tahu anggotanya siapa aja, ya kita bakalan ketika menemukan transaksi, oh si kas ketuanya aset. Kalau aset bertambah debit, kalau berkurang di kredit. Oh berarti pada saat bertambah penjurnalannya, kas harus disimpan di debit. Itu maksudnya. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah paham yang tadi, teman-teman bakalan gak akan bingung lagi pada saat melakukan proses penjurnalan. Yakin 100%. Tapi syaratnya harus hafal. Sekarang saya tes lagi. Satu-satu. Ini mah bakalan kena semua. Saya nggak akan pin muka saya. Saya bakalan pin orang-orang yang ditanya. Saya dimulai dari Kak Arif. Kak Arif, pendapatan bertambah di mana? Pendapatan bertambah di kredit.
Betul. Selanjutnya, pendapatan saldo normalnya di mana Kak Nandia? Kredit. Oke, bagus. Bener kan? Benar. Kan cuma ada 2 pilihan, kalau nggak kredit ya debit gitu kan. Nah, terus beban saldo normalnya di mana Kak Verina? Kak Verina. Di debit, Kak. Oke, bagus. Ini pasti kena semua ini. Kewajiban bertambah di mana Kak Hikmah? Kredit. Oke. Sekarang nih, saya nggak nyebut nama dulu. Soalnya dulu. Apa ya? Bingung saya juga. lihat muka kalian, aku jadi pengen ketawa. Oke, lanjut ya, bentar. Beban lagi. Jangan aset bertambah di mana Kak Joan? Kak Joan, Kak Maudi. Debit. Oke, bagus. Berasa plong tau kalau pada bisa tuh. Siapa lagi ya? Pasti kena semua. Tenang. Pendapatan lagi. Kewajiban bertambah di mana Kak Osi? Kak Osi nggak ada kah? Nggak ada, skip. Kak Dela, kewajiban. Lanjut. Keputus. Kak, siapa barusan teh? Kak Dela, kewajiban berkurang di mana? Debit. Betul. Kak, siapa lagi? Saya acak ya. Bentar. Saldo normal dari kewajiban ada di mana kalian? Kredit. Bagus, weh. Cepet, gercep. Kak. Aduh, ketika saya nyebut Kak langsung nengok semua. Oke. Kak Nurul. Kak Nurul ada? Iya, Kak. Beban berkurang di mana, Kak? Di debit. Beban berkurang di kredit. Kak Nurul masih PR nih, Kak Nurul, gak ketahuan. Oke, Kak Nurul. Yang belum hafal yang mana? Bilang sama aku. Yang kurang, Kak. Yang berkurang itu hafal. masih agak lupa-lupa. Yang berkurang masih lupa-lupa. Oke. Caranya kita bisa hafal yang berkurang, otomatis harus hafal dulu yang bertambah. Saya cek dulu yang bertambahnya udah hafal belum. Beban bertambah di mana? Di debit. Kewajiban bertambah di mana? Di kredit. Aset bertambah di mana? Di debit, Kak. Debit. Pendapatan bertambah di mana? Di kredit, Kak. Kredit. Berarti satu lagi apa? Ekuitas bertambah di mana? Di kredit, Kak. Kredit. Kalau udah hafal berarti saya cek lagi berkurangnya. Untuk kewajiban berkurang di mana?
Di debit, Kak. Di debit. Aset berkurang di mana? Di kredit. Kredit. Ekuitas berkurang di mana? Di debit. Pendapatan berkurang di mana? Di debit. Beban berkurang di mana? Di kredit. Udah hafal? Iya. Oke, tinggal lancarkan ya. Jadi ketika kita tahu sesuatu hal yang belum hafal, kita harus cari tahu dulu masalahnya di mana. Masalahnya apakah belum hafal yang pertama? Karena nanti juga pada saat praktek laporan keuangan pun gitu. Kalau kita belum tahu modal kita di awal, nanti pada saat belajar materi selanjutnya pasti nggak nyambung. Karena mereka tuh rantai gitu. Materi-materi yang kita pelajari itu seperti rantai. Kalau rantainya terputus satu, ya udah kesananya ngeblank. Jadi untuk posisi akun dan aturannya sudah bisa dipahami semuanya? Sudah bisa? Oke. Sudah. Tepuk tangan untuk kita semua. Aduh. Itu materi kita malam ini. Udah selesai. Tinggal next pertemuan akan ada materi-materi yang lebih seru lagi, teman-teman. Jadi untuk seluruhnya akuntansi itu nggak sulit, tapi yang sulit itu bagaimana cara kita mempelajarinya dan dari siapa kita dapat materinya. Kalau kita dapat materinya dari orang yang belum tahu apa yang menjadi kekurangan seseorang, otomatis ya nggak akan bisa nyambung. Jadi metode pembelajaran saya itu, saya akan mencari tahu dulu kekurangan dari teman-teman. Tapi bukan kekurangan secara personal ya. Kekurangan secara dari metode pembelajaran. Kalau metode pembelajarannya dirasa, oh ini orangnya kayak gini, oh ini orangnya kayak gitu. Kekurangannya di mana? Kayak tadi saya survei tentang, ini aja, yang masih belum hafal. Metodenya kayak gitu. Jadi, insya Allah semuanya bakalan bisa. Asalkan ikuti apa yang saya ucapkan. Seperti dihipnotis sama Uya-Kuya. Itu. Ya, siap? Oke, jadi sekarang kita dapat materi apa aja? Udah lupa? Apa aja? Akun. Sama akun sama? Buku besar. Buku besar. Bukan buku besar. Akun sama aturan akun. Akun sama aturan akun. Jadi ketika kita tahu akun, kita kenalan sama akun, meskipun belum sama anggota-anggotanya, tapi minimal aturannya itu harus diketahui dulu supaya nanti kita pada saat penjurnalan kita udah tahu posisi mana yang harus kita isi. Seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat malam dan selamat istirahat. Berarti kita ketemu lagi hari Sabtu depan ya. Iya. Terima kasih, Kak. Jangan lupa balik lagi ya. Siap. Terima kasih. Siap, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pamit ya. Iya, pamit. Silakan. Aku juga mau pamit, mau bobo. Besok. Terima kasih, guys. Izin pamit. Oke, aku tutup ya. Bye-bye.